Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pasar uang syariah. Pasar uang atau disebut money market adalah mekanisme yang memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Kegiatan di pasar ini terjadi karena ada dua pihak. Pihak yang pertama yang kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek. Pihak kedua memiliki kelebihan dana dalam waktu yang pendek juga. Mereka dipertemukan di dalam pasar uang, sehingga unit kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedangkan unit yang kelebihan memperoleh penghasilan atas uang yang berlebih tersebut. Selanjutnya, pasar uang dalam teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, pasar uang bukanlah suatu tempat atau fisik orang berjualan dan menjajakan barang dagangannya. Pasar diartikan secara lebih luas dan abstrak, namun tetap mencakup pasar dalam pengertian sehari-hari, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran. Apabila permintaan bertemu penawaran di pasar, maka akan terjadi transaksi. Selanjutnya, mekanisme pasar uang. Mekanisme pasar uang hanya dapat berfungsi dengan baik apabila dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, uang yang diperdagangkan harus mempunyai bentuk atau instrumen tertentu, antara lain sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SBPU, sertifikat deposito, dan call money. Yang kedua, lembaga keuangan yang bersedia menjadi pencipta pasar atau market maker. Yang ketiga, prasarana komunikasi yang memadai. Yang keempat, informasi keuangan yang dapat dipercaya, yaitu data keuangan perusahaan yang mengeluarkan SBPU, agar setiap peminat dapat membuat penelitian mengenai keadaan perusahaan. Nah, untuk teman-teman, biar lebih jelasnya tadi mekanisme pasar uang itu seperti apa, di sini ada penjelasan mekanismenya. Yang pertama itu mekanisme call money bisa diperdagangkan secara langsung antar bank dan biasanya dilakukan melalui telepon. Hal ini dilakukan karena kebutuhan likuiditas bank biasanya mendesak, baik karena kekurangan dan kekeliruan maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang kedua itu, sedangkan SBI atau SBPU harus memperdagangkan melalui security house sebagai perantara antara pemilik dan pemakai, melalui jual beli surat-surat berharga dengan mekanisme BI menjual SBI kepada sekuritas house, kemudian kepada lembaga-lembaga keuangan. Mekanisme untuk SBPU, nasabah baik badan usaha maupun perorangan mengeluarkan surat accept atau wesel untuk mendapatkan dana dari bank atau lembaga keuangan non-bank. Kemudian surat-surat berharga ini diperjualbelikan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank melalui security house yang akan memperjualbelikan dengan bil. Selanjutnya, perbedaan mendasar pasar uang konvensional dan pasar uang berprinsip syariah. Pada dasarnya, pasar uang syariah dan pasar uang konvensional memiliki beberapa fungsi yang sama, diantaranya sebagai pengatur likuiditas. Jika bank memiliki kelebihan likuiditas, ia dapat menggunakan instrumen pasar uang untuk menginvestasikan dananya. Dan apabila kekurangan likuiditas, ia dapat menerbitkan instrumen yang akan dijual untuk mendapatkan dana tunai. Ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Yang pertama itu pada mekanisme penerbitan, yang kedua pada sifat instrumen itu sendiri. Pada dasar uang konvensional, instrumen yang diterbitkan adalah instrumen hutang yang dijual dengan diskon dan didasarkan atas perhitungan bunga, sedangkan pasar uang syariah lebih kompleks dan mendekati mekanisme modal. Selanjutnya, reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk reksadana syariah kepada investor yang berminat. Sementara dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan.
3 unsur penting dalam reksadana. Yang pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal atau kumpulan dana masyarakat. Yang kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek atau investasi bersama dalam bentuk portofolio yang teridentifikasi. Yang ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi sebagai pengelola dana milik masyarakat investor. Nah, di sini ada perbedaan reksadana konvensional dan reksadana syariah. Perbedaan tujuan investasi untuk jenis reksadana syariah tidak semata-mata tapi juga SRI atau Socially Responsible Investment. Untuk konvensional, return yang tinggi. Perbedaan operasional untuk reksadana syariah ada proses screening, yang konvensional tanpa proses screening. Perbedaan return reksadana syariah, proses cleansing atau filterisasi dari kegiatan haram. Untuk konvensional tidak ada. Perbedaan pengawasan reksadana syariah, BPS dan Bapepam. Untuk yang konvensional hanya Bapepam saja. Perbedaan akadnya, kalau untuk reksadana syariah itu selama tidak bertentangan dengan syariah. Untuk yang reksadana konvensional menekankan kesepakatan tanpa ada aturan halal dan haram. Untuk perbedaan transaksi, untuk reksadana syariah tidak boleh berekspekulasi yang mengandung goror serta ajesi atau penawaran palsu, ihtikan, maisir, dan riba. Untuk reksadana konvensional selama transaksinya memberikan keuntungan. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian berinvestasi melalui reksadana. Kelebihan investasi reksadana adalah diversifikasi, return tinggi, minimum terjangkau. Untuk kekurangan investasi reksadana adalah biaya prestasi MI. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.